Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Akila Diana Naswafiska dengan NIM 140 301 251 40238 dengan NIM belakang 238. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan khutbah tentang pernikahan. Tolong disimak ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dibahagiakan Allah, puji dan syukur yang tak terkira malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada panutan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menuntut umatnya dengan sunnah pernikahan. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada keluarga, para sahabat, dan para tabi'in. Semoga dengan mengikuti salah satu sunnahnya ini, kita semua diakui umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya bahagiakan, hari ini kita akan membahas salah satu ibadah yang paling mulia dan sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu adalah pernikahan. Dalam matan takrib, nikah disebut sunnah bagi orang-orang yang membutuhkan, karena menikah itu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan memperkuat ikatan sosial serta agama para hadirin. Sungguh besar hikmah dan faedah di balik pernikahan ini, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Secara umum, dan ini selayaknya diketahui oleh para calon mempelai yang hendak berumah tangga, banyak pasangan yang kandas di tengah perjalanan karena kurangnya memahami hikmah dan faedah di balik pernikahan ini. Nah, perlu disadarin juga bahwa kehidupan manusia itu tak mungkin berlangsung dan memperlanjutkan tanpa melahirkan generasi yang akan datang. Karena itu, menikah itu adalah salah satu jalan terbaik untuk memperbanyak keturunan dan sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang merdeka tidak diperbolehkan menikah budak perempuan kecuali mempunyai dua syarat, yaitu tidak punya mahar orang merdeka. Yang kedua itu takut terjerumus dengan zina. Selain itu, dalam pernikahan ada aturan adab dan batasan dalam pandangan antara laki-laki dan perempuan. Nah, matan takrib ini menjelaskan 7 jenis pandangan, dari yang dilarang hingga yang diperbolehkan. Misalnya, yang pertama, hadirin yang saya banggakan, pandangan ke perempuan tanpa keperluan maka tidak boleh, teman-teman semua. Pandangan ke istrinya atau ke budak maka boleh memandang selain kemaluan. Terusnya yang ketiga ada memandang perempuan, kerabat, atau umat yang dinikahi diperbolehkan. Memandang selain sesuatu mulai pusar sampai lutut. Nah, yang keempat ada memandang perempuan karena akan dinikahi, maka diperbolehkan memandang ke wajah dan dua telapak tangannya. Nah, yang kelima ada memandang perempuan yang sedang diobati, maka itu diperbolehkan memandang tempat yang dibutuhkan untuk diobati. Selanjutnya yang keenam memandang perempuan untuk uang memberi kesaksian atau untuk memperkerjakan, maka diperbolehkan. Nah, memandang itu khusus wajahnya. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh itu memandang budak perempuan yang akan dibeli, maka boleh. Memandang tempat yang dijadikan pedoman diterima dalam jual beli budak. Nah, selanjutnya hadirin syarat sah nikah itu menurut matan takrib itu adanya wali. Nah, wali itu dua saksi yang adil. Wali itu harus memenuhi 6 syarat di Islam, teman-teman semua. Yaitu yang pertama ada Islam, balik, berakal, merdeka, dan laki-laki. Dan yang terakhir itu adil. Nah, jika seorang perempuan janda atau ahli kitab, beberapa ketentuannya itu berbeda, menunjukkan hikmah syariat yang fleksibel dan adil. Nah, wali yang utama itu adalah ayah, kakek, bapaknya ayah. Yang ketiga ada saudara laki-laki seayah seibu. Yang keempat ada saudara laki-laki seibu saja. Yang kelima ada anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu. Atau yang keenam ada anak laki-laki saudara laki-laki seayah saja. Yang ketujuh ada paman atau saudara ayah. Yang kedelapan ada anak paman saudara ayah. Apabila urutan wali di atas tidak ada semua, maka 9 tuan 10 itu kemerdekaan. Kemudian bila tidak ada mulai nomor 1 sampai 9, maka ahli waris itu asobahnya itu pada nomor 9 dan 10.
Hakim tidak dibolehkan menjelaskan lamaran seorang yang dalam keadaan iddah. Nah, dan diperbolehkan menawarkan lamaran dan nikah kepada setelah selesai iddah saja. Nah, terusnya perempuan itu ada dua, gadis dan janda. Maka seorang gadis diperbolehkan bagi seorang ayah dan kakek itu memaksa nikah kepadanya. Sedangkan kalau janda itu tidak diperbolehkan nikah kecuali setelah dewasa dan mengizinkan wanita mahramnya yang haram dinikahi. Adanya 14 nih teman-teman semua. Nah, yang pertama ada 7 sebab nasab, yaitu ibu dan ke atas, anak perempuan, dan ke bawah saudara perempuan, bibi dari ibu, bibi dari ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan, dua sebab susuan. Ada dua sebab susuan, ibu yang menyusui dan saudara perempuan sesusuan. Dan terusnya ada 4 sebab perkawinan, itu ada ibu istri, anak tiri yang sudah disetujui ibunya, istri ayah, istri anak, satu sebab. Nah, yang mempersatukan yaitu saudara perempuan istri. Tidak boleh dibarengkan antar perempuan dan bibi dari bapak atau ibunya. Dan diharamkan sebab susuan itu sebagaimana sebab keturunan perempuan itu boleh dikembalikan sebab 5. Jadi perempuan itu boleh dikembalikan karena ada 5 hal nih, hadirin yang saya hormati. Itu yang pertama karena gila, lepra, belang, tersumbat daging, dan tersumbat tulang. Nah, kalau laki-laki boleh dikembalikan sebab 5 hal, yaitu adalah gila, lepra, belang, terpotong kemaluannya, dan impoten. Nah, hadirin sekalian, dalam pernikahan mahar itu adalah wajib. Meskipun jumlahnya bebas, mahar itu bisa berupa uang, barang, atau manfaat yang disepakati bersama nih. Nah, jika tidak disebutkan apapun, maka akad nikah itu masih tetap sah. Kemudian walimah nikah itu adalah sunnah yang dianjurkan kecuali adanya uzur. Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami istri. Jadi kayak suami istri wajib memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dan adat setempat. Nah, jika ada lebih dari satu istri, mereka tuh harus giliran bersama istri itu harus adil, dan suami itu tidak boleh memaksa berhubungan kecuali ada kebutuhan yang darurat. Nah, kalau tentang perceraian, dalam matan takrib ini menjelaskan berbagai jenis talak seperti talak jelas, talak sendirian, dan kuluk. Dalam setiap kasus, Islam juga tetap menekankan keadilan, kehormatan, dan hak perempuan, termasuk aturan iddah, nafkah, dan larangan menikah kembali dengan suami lama sebelum iddah selesai. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, nikah itu adalah jalan untuk kita membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dia mengikuti syariah. Dalam matan takrib ini kita menjaga hak dan kewajiban dan adab sebagai dua calon yang akan menikah nanti. Nah, semoga Allah ini memberikan kita kemampuan untuk menikah dengan cara yang benar, bertanggung jawab, dan diridhoinya ya Allah. Mari kita akhiri dari khutbah dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma az'alna min aladina yattaku kafi anhusihim wa an ahlum wa fikna lima tuhibbuhu wa tardahu fi al-zawaj wa al-ushra warzuqna al-sakinah wa al-maudah wa al-rahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sekian dari ceramah dari saya, khotbah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.